Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid At-Taqwa ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini selalu bisa menjadi sebuah kebaikan yang Allah jadikan sebagai modal kita untuk berjumpa dengan Allah nantinya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, janji-janji indah dalam Islam ini tentu berkaitan dengan suasana. Karena banyak orang berkata, "Ustaz, kenapa mesti janji indah? Di mana-mana janji manis," katanya gitu ya. Iya, saya bilang kalau manis itu berkaitan dengan makan dan minuman. Tapi kalau indah itu suasana. Ketika orang merasakan ketentraman jiwa karena ada kabar dari Allah tentang indahnya sorga, itu kan janji indah, bukan janji manis. Kecuali kalau kita dihayalkan Liswa'im farhatan yafrahuma, orang yang puasa punya dua kenikmatan. Fariya idza aftara, bahagia ketika menjelang berbuka puasa. Janji manis berarti, karena berkaitan dengan makanan yang akan dikonsumsi. Tapi yang dimaksud janji indah di sini adalah bahwa berapa banyak perintah yang Allah perintahkan ini, di balik perintah tersebut Allah berikan kemuliaan yang banyak. Yang salah satunya Allah menginginkan kita mencontoh para nabi dan rasul. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama masali wa masalil anbiya karajulin banadaran fa atammaha." Permisalanku dengan nabi-nabi sebelumku itu kayak orang yang bikin sebuah bangunan, rumah, kemudian disempurnakan. Bangunan terbentuk sempurna, orang yang melihat kesempurnaannya itu senang. Kemudian aku melihat ada orang yang mengatakan sempurna ini bangunan, cuma ada sedikit kesalahan, kekurangan. Itu aku dengan mereka, kata Rasulullah. Jadi tidak meremehkan nabi sebelumnya sudah bagus, cuma penyempurnaannya ada padaku. Ini yang Rasul ingin manusia paham. Nah, beliau tegas mengatakan bahwa nabi sebelum kita pun berbuat sebuah kebaikan. Dan kita lihat janji indah Allah kepada umat-umatnya. Sampai secara umum ayat mengatakan
As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhir. Orang-orang terdahulu yang sudah wafat dan dia orang baik, mereka di sorga. Tapi sepertiga dari mereka lebih dikit lagi zaman kita ini, di akhir zaman. Ini kan bukti Allah janjikan sebuah kemuliaan kepada mereka. Kenapa? Karena memang janji Allah itu pasti. Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Nah, kalau janji Allah itu pasti, harus kita yakini, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mendustakan janjinya. Nah, kalau sudah begitu, ibadah yang kita lakukan kembali kepada hadis qudsi yang mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Seluruh ibadah anak Adam yang kujanjikan baik setelahnya miliknya. Jadi kalau kita sholat itu milik kita, ada janji indah di balik sholat. Sekarang kita nuntut ilmu nih, belajar. Ini untuk diri kita, makin kita bagus cara nuntutnya, ada janji Allah di balik ini loh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya ke sorga. Bukan berarti di tengah jalan mati terus masuk sorga, bukan. Ya. Mungkin habis nuntut ilmu masih panjang umurnya. Cuma orang yang nuntut ilmu, orang yang jalan ke sorga. Orang yang sering menuntut ilmu, dia akan memiliki karakter penghuni sorga. Apa karakter penghuni sorga? Orang yang lembut dalam tutur kata, orang yang gak pernah komplain sama takdir Allah, orang yang betul-betul mengerti bahwa hidup ini qanaah, tidak gampang komplain lah dengan apa yang Allah berikan. Ya saya sih alhamdulillah aja lah. Paling tidak yang penting ibadah saya ini gak terganggu gitu loh. Karena buat apa punya dunia kalau gak dapat akhirat. Ini orang qanaah banget. Ya hidupnya gak pernah komplain. Ini orang yang betul-betul mengerti ada hikmah di balik ibadah yang dia lakukan, janji Allah yang indah.